Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah hidup dalam kebenaran. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan salah satu penafsiran dari hidup dalam kebenaran. Salah satu penafsiran itu adalah hidup dalam Yesus. Frasa dalam kebenaran ada di 3 Yohanes 1 ayat 1. Dari Panatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ada di 3 Yohanes 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ada di 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yang mana kata kebenaran di sini, yang bahasa aslinya yaitu bahasa Yunaninya adalah aletheia, yang di dalam Yohanes 14 ayat 6 dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah aletheia. Ayat 6 ini dengan jelas menunjukkan kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebenaran. Secara tersurat, itu artinya adalah Yesuslah kebenaran. Yesuslah aletheia itu. Dengan demikian, hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam Yesus. Mari kita renungkan kalimat berikut. Dari Panatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam Yesus. Manakah menurut kita yang lebih jelas? Gayus yang kukasihi dalam kebenaran, ataukah Gayus yang kukasihi dalam Yesus, dalam Yesus Kristus? Meskipun frasa dalam kebenaran dan dalam Yesus bermuara ke satu titik yang sama, yaitu ke Yesus Kristus. Namun sepanjang pengetahuan saya sebagai seorang pendeta, jemaat lebih mengerti jika frasa ini dikatakan sebagai dalam Yesus, dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya meskipun hidup dalam kebenaran dan hidup dalam Yesus secara alkitabiah adalah sama, namun di dalam penyampaiannya yang lebih mudah dimengerti adalah hidup dalam Yesus, hidup dalam Yesus Kristus. Alkitab menunjukkan bahwa hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam firman Tuhan. Mari kita renungkan akan hal ini. Di Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23, Tuhan Yesus sendiri berfirman,
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Pernyataan Tuhan Yesus ini dinyatakan kembali oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yang mana kata-kata ku, aku mengacu kepada Yesus, dan kata kami mengacu kepada Tuhan Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus, dan katanya mengacu kepada Yesus. Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang hidup di dalamku, di dalam aku, di dalamnya, di dalam Yesus adalah mereka yang memegang perintahku, memegang perintah Yesus, memegang firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan adalah mereka yang menuruti firman-Ku, menuruti firman Yesus, menuruti firman Tuhan. Dengan kata lain, mereka yang menghidupi firman Tuhan. Dengan demikian, hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus adalah hidup dalam firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan firman Tuhan, perintah Tuhan, yaitu apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan, untuk dihidupi oleh umat Tuhan, oleh pengikut Yesus yang sudah lahir baru, agar umat Tuhan itu hidup dalam kebenaran, agar umat Tuhan itu hidup dalam Yesus, agar umat Tuhan itu hidup dalam firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam nas kita kali ini. Untuk gampang dimengertinya adalah apakah yang dikehendaki oleh firman Tuhan untuk dihidupi oleh umat Tuhan dalam rangka umat Tuhan itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus, hidup dalam firman Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh firman Tuhan di dalam konteks nas kita kali ini untuk dihidupi oleh umat Tuhan dalam rangka umat Tuhan itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus, hidup dalam firman Tuhan itu sendiri, ada di 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 8. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara,
Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran secara tersurat dan tersirat. Ayat 5 sampai ayat 8 ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan menghendaki agar umat Tuhan, orang-orang yang percaya pada Yesus, termasuk yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yaitu pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, dalam rangka umat Tuhan ini hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus, hidup dalam firman Tuhan itu sendiri, adalah umat Tuhan mendukung pekerjaan Yesus yang dilakukan oleh pekerja-pekerja Yesus, yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, yang dilakukan oleh misionaris-misionaris Tuhan, yang dilakukan oleh sesama orang percaya, supaya kita semua boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran, untuk Yesus. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan oleh firman Tuhan di 3 Yohanes 1 ayat 5. Ketika kita, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, melakukan segala sesuatu untuk mendukung saudara-saudara seiman kita, bahkan saudara-saudara seiman yang tidak kita kenal sekalipun, termasuk di dalam saudara-saudara seiman ini adalah para hamba Tuhan, para misionaris Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendukung saudara-saudara ini menunjukkan kesetiaan kita kepada firman Tuhan, menunjukkan bahwa kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam Yesus, kita hidup dalam firman Tuhan. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan oleh firman Tuhan di 3 Yohanes 1 ayat 6, yaitu dengan melihat ayat 6 ini dari kacamata Yohanes 13 ayat 34 dan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, maka kita menolong mereka, kita menolong saudara-saudara dalam perjalanan mereka, menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, menunjukkan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus, hidup dalam firman Tuhan. Secara tersurat dan tersirat
ayat 6 ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang berkenan kepada Allah, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam Yesus. Kita hidup dalam firman Tuhan. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Tuhan di 3 Yohanes 1 ayat 7, yaitu dengan melihatnya dari kacamata Lukas 9 ayat 2 dan ayat 3. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Ia dan nya di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka di sini adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Kita menolong mereka dalam perjalanan mereka, menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita menunjukkan kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam Yesus. Kita hidup dalam firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini akan hidup dalam kebenaran, yang adalah hidup dalam Yesus, yang adalah hidup dalam firman Tuhan. Saya akan mengakhiri renungan kita ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan poin penutup berikut. Dengan merenungkan ayat-ayat berikut, kita akan mendapatkan bahwa hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus, hidup dalam firman Tuhan, itu sebenarnya adalah hidup yang dikuasai oleh kebenaran, hidup yang dikuasai oleh Yesus, hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23 yang baru saja kita renungkan tadi, ada anak kalimat yang menyatakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Aku di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak kalimat ini menyatakan bahwa aku pun mengasihi dia dan aku pun menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus pun mengasihi dia. Dia di sini adalah mereka yang memegang perintahku, memegang perintah Tuhan Yesus, memegang firman Tuhan. Salah satu penafsiran dari aku menyatakan diriku kepadanya, Yesus menyatakan diri Yesus kepada orang yang memegang perintah Yesus, orang yang memegang firman Tuhan, adalah Yesus menguasai hidup dari orang yang memegang firman Tuhan itu. Demikian pula dengan ayat 23. Ada anak kalimat yang menyatakan, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami di sini adalah Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan diam bersama-sama dengan dia. Dia di sini adalah mereka yang menuruti firman-Ku,
mereka yang menuruti firman Tuhan, yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan diam di dalam mereka yang menuruti firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan diam? Pada saat Roh Kudus Tuhan berada atau diam di dalam orang yang mengikuti firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan diam dan tidak melakukan apa-apa. Justru Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan selalu bekerja. Jadi pada saat Roh Kudus Tuhan, pada saat Tuhan bekerja di dalam diri orang percaya, karena Roh Kudus Tuhan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan roh manusia, maka Roh Kudus Tuhan yang bekerja itu menguasai pekerjaan dari manusia yang didiami oleh Roh Kudus Tuhan itu. Artinya, si manusia yang adalah orang percaya, yang sudah lahir baru, percaya kepada Yesus Kristus, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, dikuasai oleh Yesus, dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh firman Tuhan. Hal ini dengan jelas disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20 dan Filipi 2 ayat 13. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Alkitab menunjukkan Kristus yang hidup di dalam diri orang-orang percaya. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini menguasai kita, menguasai kehidupan orang-orang percaya itu. Dilanjutkan dengan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kamu di sini adalah saya dan kita semua. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah hidup dari orang-orang percaya itu dikuasai oleh Allah melalui Roh Kudus Allah yang berada di dalam diri orang-orang percaya itu. Roh Kudus Allah itu yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan orang-orang percaya ini. Artinya hidup dari orang-orang percaya, hidup dari orang-orang yang menuruti firman Tuhan, dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus Allah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupan orang-orang percaya termaksud. Yang keterlaluan adalah ada orang-orang percaya yang mengetahui bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan sedang selalu bekerja di dalam diri orang percaya itu. Artinya Roh Kudus Tuhan berkenan menguasai kehidupan orang percaya itu. Namun si orang percaya ini tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Artinya tidak mau dikuasai oleh kebenaran, tidak mau dikuasai oleh Yesus, tidak mau dikuasai oleh firman Tuhan. Di dalam kehidupan si orang yang semacam ini, Filipi 2 ayat 14 dan 15 mengatakannya sebagai orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan terhadap Tuhan, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan terhadap orang-orangnya Tuhan, yaitu pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan tengah berkarya di dalam kehidupan si orang termaksud.
Padahal yang secara tersirat ditunjukkan oleh Filipi 2 ayat 14 dan ayat 15 ini yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh firman Tuhan pada saat Tuhan sedang berkarya di dalam diri orangnya, di dalam diri orang percaya, di dalam diri orang yang patuh pada firman Tuhan. Pada saat Tuhan berkenan menguasai kehidupan dari orang percaya ini, yang dikehendaki oleh Tuhan, si orang percaya ini tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan melakukan. Penafsiran dari melakukan di sini adalah berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan tengah bekerja di dalam kehidupan si orang percaya ini, dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah pula yang dinamakan hidup yang dikuasai oleh kebenaran. Hidup yang dikuasai oleh Yesus. Hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Menyadari akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Menyadari akan 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 8 yang baru saja kita renungkan tadi. Wahai umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua berdoalah dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk selalu mendoakan orang-orangnya Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ini berarti kita harus selalu mendoakan satu sama lain, karena kita semua adalah orang-orangnya Tuhan yang sedang selalu dipakai oleh Tuhan. Dan di dalam setiap kesempatan yang ada, dukunglah orang-orangnya Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dukungan ini bisa berupa dukungan finansial, bisa berupa dukungan yang adalah barang-barang, dan masih banyak dukungan lain lagi. Artinya, satu sama lain di antara kita, orang-orangnya Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, salinglah mendukung. Satu lagi penerapan untuk kita hidupi setiap hari dari renungan kita kali ini. Menyadari Filipi 2 ayat 14 dan ayat 15. Wahai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berdoalah dengan khusyuk selalu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita semua untuk berserah diri, untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan tengah berkarya di dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan ini adalah termasuk kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat, kita menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat. Semuanya atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. Artinya Roh Kudus Tuhan
yang berkarya di dalam diri kita. Demikianlah rangkaian renungan kita untuk nas kita ini. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya yang semuanya itu baru saja kita renungkan, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.